Salam. Secara seragam di seluruh gereja masa digunakan judul tema ini. Siapa sahabatmu? Atau siapakah sahabatmu? Hanya ada dua pilihan. Kita semua punya sahabat. Sahabat itu ada dua. Satu, sahabat yang bertepuk tangan ketika kita berhasil. Itu sahabat pertama dan itu paling banyak. Selamat atas wisudanya. Sahabat yang kedua adalah biasanya tinggal dihitung jari. Dia yang mengulurkan tangannya pada saat engkau dalam masalah. Sahabat yang pertama itu banyak. Mereka yang bertepuk tangan ketika engkau ada di puncak. Banyak sekali. Sahabat yang kedua itu adalah dia yang mengulurkan tangannya pada saat engkau ada di lembah kekelaman, atau ada di tengah pergumulan, atau ada dalam kondisi penderitaan. Ada dua. Itu secara umum. Dan kita semua punya sahabat. Ada lagi yang kemudian bilang begini, sahabat rasa saudara. Apakah itu? Tidak ada yang bilang saudara rasa sahabat. Padahal harusnya kita bilang saudara rasa sahabat. Yang banyak sekarang itu adalah bapak rasa teman atau ibu rasa teman. Tapi yang lebih ramai itu adalah saudara, sahabat rasa saudara, atau saudara tidak sedara. Banyak. Nah, tapi bukan itu yang kita mau bahas di kesempatan ini. Yang kita mau bahas itu adalah hanya ada dua pilihan pagi ini. Mau bersahabat dengan Tuhan, sahabat dengan Tuhan, atau bersahabat dengan dunia? Bersahabat dengan Tuhan. Yang dunia, ambil Alkitabnya dan pulang. Pasti semua kita bilang bersahabat dengan Tuhan. Setuju ini? Mau ditutupin khutbah kalau sudah setuju. Bersahabat dengan, pilihan persahabatan kita adalah sahabat dengan Tuhan. Baik. Jangan tersinggung kalau kita sudah memilih, ini sudah pilihan. Karena tidak mungkin kita pilih sahabat dengan dunia ini. Kalau kita sudah berada pada posisi sahabat dengan Tuhan, maka kita enak sekali khutbahnya. Pesi daim itu, betul-betul itu. Iya, harus betul-betul. Jangan hanya kita bilang hari ini saya bersahabat dengan Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 Tuhan kasih gratis. 1 saya minta Tuhan untuk membangun kekerapan persahabatan itu. Persahabatan dengan Tuhan itu sangat menguntungkan. Kalau persahabatan dengan dunia, maka dunia akan memisahkan engkau dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita bersahabat dengan Tuhan, maka Tuhan memperkenankan engkau membangun persahabatan dengan dunia. Kelemahan kita adalah kita lebih cenderung membangun persahabatan dengan dunia, sehingga pastilah kalau persahabatan yang kuat dibangun dengan dunia akan merusak persahabatan kita dengan Tuhan. Tapi kalau persahabatan dengan Tuhan yang kita bangun, maka Tuhan akan menunjukkan cara kepada kita untuk membangun persahabatan dengan dunia. Cara terbaik untuk membangun persahabatan dengan Tuhan bukan hanya memposisikan diri bahwa saya memilih siapa sahabatmu, sahabatku adalah Tuhan. Tetapi cara terbaik adalah bagian terakhir pembacaan kita berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikanmu. Bunda Teresia di Kolkata mempunyai 15 resep untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Kuncinya adalah
kerendahan diri, merendahkan diri. Kita cukup 3 saja. Kalau bisa kita 3 ini, maka kita bisa mendekatinya. Pertama, jangan campuri urusan orang lain. Biarkan orang lain menjalani hidupnya dan tidak perlu dicampuri. Yang kedua, terimalah pertentangan dengan penuh kegembiraan. Kalau ada perbedaan-perbedaan, jangan itu membuat tekanan naik atau kolesterol naik. Tapi biarkan pertentangan-pertentangan itu sebagai sesuatu yang harus diterima. Berbeda itu pasti. Tidak bisa kita sepakat bahwa kita semua tidak boleh berbeda. Justru dalam perbedaanlah kita ada, dan perbedaan yang membuat hidup ini berwarna. Apa yang dimaksudkan itu? Menerima perbedaan artinya bersiap untuk berbeda dengan orang lain. Tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut apa yang kita mau. Yang ketiga, bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat. Meskipun kita benar. Ini yang paling berat. Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat meskipun kita benar. Suatu hari dalam pelayanan Bunda Teresia, dia mengambil seorang perempuan di jalan yang sepotong badannya sudah busuk. Lalu kemudian dia meletakkan di tempat tidur. Dalam masa kritis perempuan itu didekati seseorang dan bertanya, "Ibu, ini detik-detik terakhir, sepertinya ibu sudah akan mati. Kenapa ibu begitu bahagia?" Dengan air mata yang bercucuran, dia berkata begini, "Saya tahu tidak lama lagi saya mati. Tapi hari ini saya bahagia, walaupun saya harus mati." Kenapa ibu begitu bahagia? Kalau saya mati hari ini, saya akan mati sebagai seorang manusia. Sekarang saya berbaring di tempat tidur yang pantas dan layak bagi seorang manusia. Saya diberi makanan, saya disuap, saya diobati, dan saya menerima perlakuan seperti manusia. Itu yang membuat saya bahagia untuk mati hari ini. Kemarin dia makin menangis. Kalau saya mati di jalan, dan kematian saya itu tidak ubahnya dengan kematian seekor anjing. Tidak ada yang peduli. Saya akan mati terkapar di pinggir jalan, di tempat sampah, seperti anjing-anjing lain yang sudah banyak mati. Tapi hari ini saya memang tidak sembuh, dan saya memang tidak melihat dan tentu tidak mendapat jawaban spesial dari doa saya berdoa untuk sembuh dari penyakit ini. Tapi persahabatan saya dengan Tuhan di tengah seluruh penderitaan saya itu telah memperjumpakan saya dengan seorang ibu yang baik, yang mengantar saya sampai akhir hayat saya menjadi atau tetap sebagai seorang manusia. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu Amsal 17 ayat 7. Siapa sahabatmu? Pilihannya adalah Kristus. Dunia akan menawarkan persahabatan yang lebih nikmat dari persahabatan dengan Kristus. Berhati-hatilah. Cara satu-satunya untuk melawan persahabatan dengan dunia adalah berdoa. Tapi sering kita gagal di situ. Sebab mungkin engkau berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Coba periksa pokok-pokok doa kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, engkaulah sahabatku,
Meski kemarau panjang akan 1 tahun ke depan, engkau sahabatku. Meski harga sawit akan turun mungkin karena berbagai macam persoalan pergumulan di sini, engkaulah sahabatku. Hari ini saya sedang sakit, tapi engkaulah sahabatku. Engkaulah sahabatku dalam setiap perkara. Tundukkan iblis, lawan iblis, maka iblis akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dalam seluruh persoalan hidupmu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Kita ada di dunia ini, tapi tidak boleh membangun persahabatan dengan dunia ini. Jadi barang siapa yang hendak bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tapi barang siapa yang membangun persahabatan dengan Allah, dia akan menjadikan dunia sebagai bagian dari persahabatan yang diperintahkan Allah kepadanya untuk membangun damai sejahtera di mana dia ditempatkan. Saya ulangi, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa sebab kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta sesuatu yang hendak kamu habiskan untuk hawa nafsu. Jika kita bersahabat dengan Tuhan, maka berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk tetap setia dalam persahabatan itu. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Cemburu kalau kita lebih mencintai dunia ini daripada Dia. Saya ulangi, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Cemburu kalau Dia melihat kita lebih mencintai dunia ini daripada Dia, lebih bersahabat dengan dunia ini daripada persahabatan dengan Dia. Tentu tidak mungkin kita berkata berikan kepada Tuhan yang lebih besar. Tapi mari kita berpikir, mungkin tidak seimbang, tetapi berikanlah kepada Tuhan yang pantas baginya sebagai sahabatmu. Baik itu waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan harta bendamu. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Nyanyian ini mengajak kita untuk mengakui bahwa Dialah sahabat kita dalam segala perjalanan hidup kita.